pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ini adalah sebuah program di mana kita bisa belajar bersama-sama bagaimana caranya kita menjaga kesehatan kita. Kalau ada yang baik dari narasumber, ayo kita ikuti, kita tiru, ya. Tapi kalau ada hal yang tidak baik, mari kita jadikan sebagai pelajaran. Oke, pemirsa. Nah, jika Anda ingin berbagi langsung kepada kami di studio, silahkan loh ya. Kirimkan riwayat kesehatan Anda melalui alamat email di bawah ini. Nanti kami akan atur waktunya supaya Anda bisa langsung datang ke studio berbincang dengan para praktisi kesehatan. Oke, hari ini kita akan belajar dari para praktisi. Yang pertama ada Mas Boyke Dianugrah yang selalu tampil sehat dan sporty. Mas Boyke, apa kabar? Baik, Kang Ronald sendiri Harus sehat dong. harus sehat. Dan pemirsa, salam sehat, jangan lupa bahagia. Nah, yang kedua, Mbak Preti Siasupali. Mbak Preti, apa kabar? Baik, jangan lupa untuk simak tips dari saya dan Mas Boyke agar hidup Anda menjadi lebih sehat dan tentunya terhindar dari gagal ginjal. Waduh. Karena itu adalah masalah kesehatan yang dialami oleh narasumber kami kali ini, yaitu ada Mbak Marlia Ulfa. Mbak Ulfa, apa kabar? Baik. Baik, gagal ginjal ya Mbak ya. Udah berapa lama cuci darah? Udah mau 5 tahun. Oke, nanti kita akan belajar sama-sama dari kisahnya Mbak Ulfa. Saya akan menanyakan 2 hal kepada Mbak Ulfa. Jadi silakan dijawab dengan benar atau salah. Kopi menyebabkan gagal ginjal. Kira-kira ini benar atau salah, Mbak Ulfa? Benar, karena saya dulu peminum kopi. Jadi, kopi itu, kalau kopi murninya saja, kita boleh mengkonsumsi sebanyak 400 ml. Yang salahnya ini adalah kopinya itu dicampur-campur. Pakai gula lah, pakai susu, kental manis, pakai macam-macam. Jadi bukan kopi yang murni. Itu yang seringkali mengakibatkan kerusakan-kerusakan. Jadi bukan si kopinya, karena kopi itu sendiri bagus, Bu. Bisa menjaga mood kita. Kopi itu juga bisa menambah stamina kita. Bahkan ada beberapa penelitian juga bisa menghindarkan kepikunan dan Alzheimer. Kita harus mengkonsumsi kopi yang murni tanpa dicampur banyak gula, tanpa dicampur dengan juga banyak susu. Jadi yang masalah itu yang campurannya itu yang mengakibatkan kekentalan darah, itu yang mengakibatkan gangguan-gangguan. Karena gangguan kekentalan darah tadi akhirnya mengakibatkan pembuluh darah di ginjal menjadi rusak dan terjadilah gagal ginjal. Jadi pemirsa, kita belajar sama-sama ya, kopi menyebabkan gagal ginjal. Benar atau salah? Salah. Pertanyaan yang kedua buat Mbak Ulfa. Badan lemas, mual, muntah, dan demam itu adalah pasti gejala tipes. Benar. Benar. Jadi ciri-ciri itu adalah ciri-ciri Demam. tipes gitu ya. Demam, mual, muntah. Pernah mengalami Pernah? tipes? Disebutnya tipes. Ya, ini jawabannya adalah salah. Belum tentu semua gejala badan lemas, demam, mual, muntah pasti tifus. Ya enggak juga. Harus dilakukan pemeriksaan penunjang untuk memastikan hal tersebut. Ada pemeriksaan Tubex maupun pemeriksaan Widal yang bisa Anda lakukan tentunya sesuai dengan anjuran dari praktisi kesehatan. Badan lemas, demam, mual, muntah ini ibarat kata sangat umum. Bisa terjadi nggak cuma pada gejala tipes aja. Pada infeksi-infeksi lain juga dapat terjadi hal tersebut. Bahkan tadi sebelum melakukan pengambilan gambar udah sempat berbincang dengan Mbak Marlia Ulfa, ternyata gejala-gejalanya setelah tifus dikonfirmasi ulang gagal ginjal. Nah, itu mengapa pentingnya pemirsa di rumah untuk selalu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan juga harus memastikan gejala-gejala yang dialami melalui pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat. Badan lemas, mual, muntah, demam pasti adalah gejala tifus? Jawabannya adalah salah. Sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi dengan Mbak Ulfa mengenai masalah gagal ginjal yang dialaminya, penyebabnya apa, bagaimana solusinya, kita lihat dulu tayangan yang satu. Marlia Ulfa tak pernah sedikit pun terpikirkan olehnya bahwa ia bisa mengalami gagal ginjal. Ulfa memang sempat tahu kalau dirinya memiliki hipertensi dan kolesterol yang tinggi sebelum fungsi ginjalnya mengalami gangguan. Sayangnya, ia malah abai dan menganggap semuanya akan baik-baik saja. Hingga pada tahun 2018, tubuh Ulfa menjadi sangat lemas, bahkan sampai harus dibawa ke rumah sakit. Dan ketika dicek oleh dokter, tekanan darah Ulfa sudah sangat tinggi. Dan ia disarankan untuk melakukan cuci darah, karena fungsi ginjalnya sudah sangat menurun. Kini, Ulfa harus menjalani cuci darah sebanyak 2 kali seminggu untuk bisa bertahan hidup. Ulfa pun berharap hipertensi dan kolesterolnya bisa segera terkendali. Ia tidak mau kondisi kesehatannya semakin memburuk
atau malah berdampak ke organ lainnya. Dari tayangan tadi kita belajar bahwa masalah yang dialami oleh Mbak Ulfa ini diawali oleh dua hal. Tensi yang tinggi dan juga kolesterol yang tinggi. Sehingga pada akhirnya bermuara menjadi gagal ginjal yang membuat Mbak Ulfa harus menjalani cuci darah selama 5 tahun terakhir seminggu 2 kali ya. Satu kali cuci darah berapa lama? 5 jam. 5 jam. 5 jam, bayangkan betapa produktivitas kita akan sangat-sangat menurun. Kolesterol tinggi awalnya. Mbak Ulfa apa? Kok Ya kolesterol memang setinggi saya itu? itu suka makannya itu tidak terlalu yang sehat, yang instan, yang mudah dimakan gitu. Tensi tinggi kira-kira kenapa? Awalnya sih pas pengecekan tensi tinggi itu kena shift malam, berasa capek, coba-coba cek tensi. Ternyata oh tensi tinggi. Karena kemarin kena shift malam jadi capek, dibawa istirahat. Kemungkinan hilang gitu. Oke. Sehingga akhirnya menyangka dirinya terkena tipes karena tadi demam. Nah, Apalagi Bu? mual, Pusing, muntah. mual, lemas. Disangkanya tipes, ternyata adalah gagal ginjal. Kaget nggak ketika ke dokter dibilangin, ibu gagal ginjal gitu? Nggak terima. Nggak terima. Shock, iya. Ketika pertama kali didiagnosa gagal ginjal oleh dokter, langsung disuruh cuci darah kan? Enggak, Oh, iya enggak. sebelumnya disuruh, cuman sayanya nggak mau. Lah, kok nggak mau? Ya belum siap aja. Jadi berapa lama tidak mengikuti saran dokter untuk cuci darah itu? 1 bulan ada. Ada perubahan apa di badan setelah? Nggak ada perubahan, cuman makin drop. Akhirnya apa yang memutuskan Mbak Ulfa, oke saya cuci darah deh, nurut deh gitu? Dukungan keluarga. Bagaimana waktu itu keluarga bilang? Ya keluarga itu support biar saya melakukannya. Yang paling berat apa Mbak Ulfa pantangannya saat? Segalanya, aktivitas, Ya Allah. makan, Makan apa katanya yang dipantang? segalanya. Banyak dah. Minum juga yang saya tahu kan dibatasi ya kalau itu. Iya, minimal 1 hari, 1 malam itu mesti 500 mili aja. PR-nya adalah beliau ini punya tensi yang tinggi, punya kolesterol yang tinggi. Sesaat sebelum melakukan rekaman ini, kami sempat memeriksa tekanan darah dari Mbak Ulfa. Dan angkanya masih tinggi. Ini tekanan darahnya tinggi banget, Bu. Ini kalau misalkan 1 hari setelah menjalani cuci darahnya aja tekanan darahnya sebesar ini, apalagi nanti 1 hari sebelum cuci darah, Bu. Jadi tekanan darah pada pasien yang menjalani cuci darah, ini biasanya habis cuci darah nih tekanan darahnya yang paling rendah. turun. Nah, ketika mendekati masa-masa sebelum cuci darah, ini tekanan darah ini mulai menaik atau mulai meningkat. Kenapa? Karena ada terjadi penumpukan cairan di dalam tubuh yang tidak bisa dikeluarkan melalui organ ginjal. Nah, itulah yang mengakibatkan tekanan darah meningkat. Permasalahannya, ini hasil pemeriksaan tekanan darahnya Ibu Ulfa. 1 hari setelah menjalani cuci darah, tekanan darahnya masih ada di Masih angka tinggi. 195/100. Kalau dari angka tensi tersebut, saya sebenarnya bisa tahu. Kalau misalnya Ibu Ulfa pasti pantang minumnya nggak dijalani dengan benar. Kita ngerti ya, Iya, benar, bahwa manusiawi. manusiawi sekali sulit ngelihat orang minum begitu glek-glek, apalagi kalau lagi Panas, kemarau, lagi panas, ada es, ada jus dan sebagainya. Tetapi kan Iya. kita divonis sakit, berarti kita kan harus mengikuti anjuran dokter baik makanan maupun minuman, ya, sehingga hasilnya tidak seperti ini. Karena kalau seperti itu terus, itu akan makin memperparah penyakitnya. Iya. Ya, itu yang harus kita lakukan ya pemirsa. Oke. Jadi mengikuti petunjuk dokter itu perlu sekali. PR-nya pun satu lagi selain tensi, kolesterol beliau masih tinggi. 276, harusnya kan total tuh di bawah 200. Iya benar, harusnya di bawah 200. Dari hasil pemeriksaan ini udah bisa tahu nih, wah ternyata Ibu Ulfa nih masih belum taat betul dalam menjalani pantangan dan anjuran dari dokter. Bu Ulfa juga harus tahu selain ikut petunjuk dokter, kita ini ada teknologi, ya, teknologi khusus untuk darah, ya, supaya darah kita itu tetap baik. Ya, kondisinya mau penderita gagal ginjal, mau pasca stroke, mau serangan jantung, itu semua bisa kita bantu. Namanya teknologi laser yang memang diciptakan untuk membuat darah itu tidak kental dan juga pembuluh darahnya tidak kaku, sehingga mudah-mudahan sih tensinya bisa turun. Tapi tentu ya diikuti petunjuk-petunjuk dokter, kemudian kolesterolnya juga bisa turun. Untuk pemirsa di luar sana, ingat bahwa pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Iya. Jangan tunggu sampai Anda menderita gagal ginjal. Apabila Anda sudah menderita hipertensi atau gula darah tinggi atau kolesterol tinggi, segera kendalikan.
Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, konsumsi obat dari dokter, terapkan 4 pilar pola hidup sehat, dan lengkapi usaha Anda dengan menggunakan teknologi laser yang dapat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Pemirsa, kisah dari Mbak Ulfa ini harusnya menjadi pengingat untuk kita ya. Hati-hati dengan tensi, kolesterol, dan gula darah yang tinggi. Kalau dibiarkan, angkanya akan semakin tidak terkendali. Ya jangan sampai itu berubah menjadi komplikasi. Gagal ginjal yang dialami oleh Mbak Ulfa itu hanyalah salah satunya saja. Makanya penting buat kita untuk meningkatkan kesehatan darah dan pembuluh darah. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Nah, alat kesehatan dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate ini sangat praktis dan mudah untuk digunakan pemirsa ya. Jadi kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja. Cukup digunakan di garis pergelangan tangan sebelah kiri sebanyak 2 kali sehari. Dan durasinya boleh kita pilih 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya nih akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Nah, dokter laser dan juga AccuLaser Ultimate ini nanti akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi NO atau nitric oxide. Ya, ini adalah sebuah zat ya yang manfaatnya bisa melenturkan dan juga melebarkan pembuluh darah dan juga bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit dan mencegah pengentalan darah. Pemirsa, jangan kita tunda lagi, lakukan sekarang juga. Ya, jalani 4 pilar hidup sehat dalam kehidupan kita dan gunakan teknologi laser sebagai salah satu upaya optimal untuk mencegah datangnya penyakit dan juga untuk mengendalikan penyakit ya. Saatnya kita jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Hubungi nomor ini pemirsa. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan jika Anda nanti sudah punya alatnya, dokter laser ataupun AccuLaser Ultimate, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Ini penting buat Anda ingat ya, kalau produk dokter laser maupun AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan sudah terdaftar resmi di pemerintah. Hanya ada di GoGo Mall. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat AccuLaser, ingat GoGo Mall. Pemirsa, Go Healthy belum selesai, kita akan masih lanjutkan belajar dari kisahnya Mbak Ulfa ya, yang kena gagal ginjal gara-gara tensi dan kolesterol yang tinggi setelah yang satu ini. Jadi tetaplah di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Upayakan tekanan darah Anda selalu di sekitar 120/80 atau 110/70. Sampai kapan? Sampai selamanya. Bagaimana caranya? Ada tips yang sederhana yang mau saya bagikan, ada 3. Yang pertama, konsumsilah air putih yang cukup 8 gelas satu hari atau Anda bisa pakai aturan 30 cc per kilogram berat badan. Kedua, olahraga 5-6 hari seminggu, aktivitas aerobik misalnya jalan kaki. Dan ketiga, makan buah-buahan. Ya, ada buah-buahan yang membantu menurunkan tekanan darah Anda, yaitu 1 timun, 2 semangka, 3 melon. Rutinlah makan 3 buah-buahan ini setiap hari untuk membantu mengontrol tekanan darah Anda. Kita lanjutkan belajar dari kisahnya Mbak Ulfa yang harus menjalani cuci darah karena beliau ini gagal ginjal ya. Pemirsa ingat, ginjal ini adalah organ tubuh yang kalau sudah rusak tidak bisa diperbaiki. Mbak Ulfa merasakan bagaimana beratnya 5 tahun terakhir harus cuci darah seminggu 2 kali. Kalau Mbak kan masalahnya kan tensi yang tinggi dan kolesterol yang tinggi. Dari sesama yang pasien cuci darah kebanyakan apa aja penyebabnya? Penyebabnya rata-rata hipertensi dan gula darah. Oh, jadi emang hipertensi ini the silent killer tuh bener ya? Iya, Salah benar. satu dari komplikasi hipertensi adalah gagal ginjal. Iya. Gitu kan ya? Dan setuju dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ulfa, memang secara data pun memang benar. Gagal ginjal kronis ini 2 penyebab paling utamanya yaitu hipertensi dan diabetes. Dari Betul. usia nih, Mbak Ulfa kan masih muda, 38 tahun. Yang lebih muda juga banyak kan Mbak? Banyak, Yang paling muda yang Mbak tahu berapa? 22 tahun. Ya Tuhan, seminggu 2 kali juga itu. Iya. Bayangkan 22 tahun, Iya. lagi aktif-aktifnya, tiba-tiba, maksudnya ketika harus cuci darah, seminggu 2 kali, 5 jam terbaring begitu saja. Sayang waktunya, sayang waktunya. Ya. Betul, dan pemirsa, saya selalu katakan ya bahwa
sulit membayangkan ya dalam satu keluarga ya, seseorang yang terkena gagal ginjal. Ibu tadi sampai saya terakhir yang dikasih tahu kok. Karena keluarga dulu pasti dikasih tahu, dikuatkan dulu. Karena gagal ginjal ini bukan hanya sekali lagi bukan hanya dirinya sendiri udah pastilah. Udah pasti menderita. Sudah akan memikirkan saya sudah tidak mempunyai organ, artinya tidak berfungsi organ untuk melakukan pembuangan racun. Berarti racun itu akan ada di tubuh. Ya, tapi pemirsa juga harus tahu selalu ada harapan, ya. Selalu ada cahaya di situ. Artinya kita tidak boleh putus asa. Ya, setuju. Ya, nah kita selalu katakan mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Yuk coba pemirsa kita lihat bahwa tubuh kita ini memang penuh dengan pembuluh-pembuluh darah. Lihat tuh, dari kepala sampai ke kaki. Kita nggak tahu Nggak bisa ngelihat. apakah di dalam tubuh kita itu sudah terjadi pengentalan darah atau tidak. Karena kalau ada pengentalan darah, kemudian kekakuan pembuluh darah, apa yang terjadi? Hipertensi. Ataupun bisa terjadi juga nanti stroke, gagal ginjal. Kalau terjadi sumbatannya di jantung ya serangan jantung. Artinya apa? Artinya yang harus kita upayakan dalam hidup ini adalah menjaga supaya aliran darah tetap lancar. Sehingga dia bisa memberikan oksigen dan nutrisi kepada seluruh organ-organ vital kita. Makanya lakukanlah pemeriksaan ke dokter, pemeriksaan darah. Supaya apa? Supaya kita tahu kondisi darah kita itu seperti apa. Lalu kalau dokter itu mengatakan minum obat ini, lakukan. Dan jangan lupa kita juga punya teknologi. Teknologi ini bisa dipakai dari mana? Bisa untuk pencegahan, mencegah pengentalan darah. Bisa dipakai untuk pengobatan akibat darah yang kental tadi, seperti misalnya hiperkolesterol, diabetes, ataupun untuk rehabilitasi. Jangan sampai terjadi sudah gagal ginjal, komplikasi-komplikasinya. Setelah stroke, terjadi stroke berulang. Setelah serangan jantung, pasang ring juga berulang. Nah, komplikasi-komplikasi dari gagal ginjal ini juga perlu diketahui. Gagal ginjal memang komplikasi dari hipertensi, tapi si gagal ginjal ini juga memberikan komplikasi-komplikasi yang lebih berat lagi. Betul tidak? Iya betul. Jadi gagal ginjal ini kan merupakan komplikasi dari tekanan darah yang tinggi yang tidak terkendali dan diabetes atau gula darah yang tidak terkendali. Tapi ternyata gagal ginjal yang merupakan komplikasi dari hipertensi dan diabetes pun dapat mendatangkan komplikasi-komplikasi lainnya. Nah, apa yang bisa terjadi? Yang pertama adalah retensi cairan. Ini sebuah keadaan di mana cairan menumpuk di dalam tubuh kita tidak bisa keluar karena ginjal tidak dapat membentuk air kemih. Lalu apa yang terjadi? Tekanan darah akan semakin tinggi. Tubuh menjadi bengkak, mual, muntah. Lalu yang kedua penyakit jantung dan pembuluh darah. Kok bisa? Nah ini cairan yang terlalu menumpuk mengakibatkan pompa jantung bekerja lebih berat. Lalu yang ketiga anemia. Jadi penurunan hemoglobin yang terjadi akibat pembentukan sel darah merah ini tidak terjadi secara sempurna. Penyakit keseimbangan asam basa tubuh ini dapat berakibat fatal. Gangguan tulang, bisa terjadi pengeroposan tulang secara dini. Kalau misalnya berbicara masalah hipertensi ini unik. Hipertensi menyebabkan gagal ginjalnya tidak ditangani dengan baik, akhirnya mengakibatkan hipertensi yang lebih tidak terkendali lagi. Apa yang terjadi pada Mbak Ulfa udah masuk ke tahap ini. Mbak Ulfa, apa yang Mbak Ulfa kangenin dari kondisi dulu ketika masih sehat? Ya, bebas melakukan segala hal. Minimal minum aja ya? Minimal minum bebas, nggak boleh, nggak ditahan-tahan berapa jumlahnya Minum gitu? bebas, makan bebas, ya lebih enak sehat. Nah Mbak Ulfa sendiri udah pernah mendengar teknologi laser yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Preti sama Mas Boy? Pernah, tapi saya belum menggunakan. Saya pikir namanya teknologi laser itu takutnya tidak cocok dengan penyakit ginjal. Gitu. Nah ini penting nih. Ya. Jadi pemirsa mungkin banyak pertanyaan ya. Jadi teknologi laser itu memang dikhususkan untuk mengatasi kekentalan darah dan kekakuan pembuluh darah. Sinar merahnya itu mencegah kekentalan darah. Keping-keping darah yang mengakibatkan kekentalan darah itu akan dicegah penempelannya. Kemudian yang sudah menempel ya itu akan diuraikan, akibatnya aliran darah lancar. Kekentalan darah itu bisa karena kolesterol, bisa karena gula. Itu dia diubah si kolesterol dan gulanya itu menjadi energi yang namanya mitokondria, sehingga kadar gula dan kadar kolesterol turun. Akibatnya tubuh kita menjadi lebih berenergi. Sinar birunya dia membantu untuk pembuluh darahnya.
Pembuluh darahnya itu dibuat menjadi lebih elastis karena diaktifkan nitrik oxide yang memang semakin bertambah usia kita semakin kurang. Akibatnya apa? Pembuluh darahnya menjadi elastis, tekanan darahnya otomatis turun. Kemudian sinar kuning. Nah, ini penting untuk penderita gagal ginjal juga. Tidurnya akan menjadi lebih nyenyak karena dia aktifkan kembali hormon melatonin. Kemudian juga dia lebih happy karena sinar kuning itu disebut dengan happy light. Sehingga kombinasi ketiga sinar tersebut, merah, biru, dan kuning itu baik untuk menjaga kesehatan, mencegah kesehatan, maupun untuk mereka-mereka yang sudah mengalami komplikasi-komplikasi agar supaya komplikasi yang tadi dijelaskan Mbak Preti itu tidak terjadi pada diri kita. Nah, Mbak Ulfa, supaya Mbak Ulfa lebih yakin lagi, supaya Anda juga lebih yakin lagi pemirsa bahwa teknologi laser bisa membantu pasien gagal ginjal, ya. Kami punya tayangan ini di mana mereka yang sudah merasakan gagal ginjal dan merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser. Jadi saya itu adalah seorang pasien cuci darah atau hemodialisa yang setiap minggu selama 2 kali itu harus cuci darah. Sebelum saya cuci darah, saya memang dari hipertensi. Tensi saya terakhir itu 200/100. Saat ini saya menggunakan teknologi laser itu, setiap kali HD, tensi saya selalu dicatat. Saya waktu itu 3 bulan yang lalu belum menggunakan teknologi laser, saya tensinya 150/160/80. Sekarang, baru hari Senin yang lalu, saya HD, tensi saya 120/70. Menurut saya ini sudah sangat normal sekali. Ada datanya di sini, tertib, saya seminggu 2 kali saya catat. Manfaat lain selain tensinya turun adalah saya bisa tidur dengan nyenyak, lalu kepala yang tadinya tuh suka pening, pusing, berangsur-angsur hilang. Terima kasih teknologi laser. Kita belajar dari kisahnya Mbak Ulfa ini yang harus menjalani cuci darah seminggu 2 kali gara-gara terkena komplikasi gagal ginjal akibat tensi yang tinggi dan juga kolesterol yang tinggi ya. Kami akan rangkum ini perjalanan kesehatannya. Hipertensi di atas 200 dulu tuh sering banget. Sekarang pun masih tinggi. Kolesterolnya pun dulu selalu di atas 200 meskipun bilang 200 lebih dikit deh gitu kan ya, tapi tetap aja. Ingat jangan hanya sekadar angka ya, ini harus hati-hati ya. Akhirnya gagal ginjal dan harus cuci darah seminggu 2 kali. Mbak Ulfa, apa yang menjadi harapan Mbak Ulfa sekarang? Ya harapannya meskipun sedikit saya masih bisa melakukan segala hal yang bermanfaat. Hebat! Pemirsa, gagal ginjal memang penyakit yang berat ya, tapi bukan akhir dari segalanya. Tetap semangat lakukan apa yang sudah dianjurkan oleh dokter dan jika memang diharuskan cuci darah, ya ikuti. Lakukan, ini semua demi kesehatan kita. Nah, tapi alangkah baiknya jangan sampai kita terkena gagal ginjal baru mau melakukan tindakan. Lebih baik dari sekarang kita melakukan pencegahan. Lakukan pola hidup sehat. Ya, jadi ingat, kalau ada hipertensi, kolesterol atau diabetes harus segera mungkin diatasi. Penting untuk kita menggunakan teknologi laser. Ya, kenapa? Karena dokter laser ya dengan teknologi low level laser ini dapat melancarkan aliran darah dengan mencegah kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Jadi bisa membantu mengendalikan tensi, juga gula darah dan kolesterol yang tinggi. Nah, dokter laser ini tidak hanya bisa digunakan buat kita, ya buat kita sendiri, tapi juga bisa digunakan bergantian dengan semua anggota keluarga. Jadi kita sehat bersama-sama. Ya intinya apa? Kita harus menjaga kesehatan dari sekarang sebelum komplikasinya menyerang. Ya, jadi silakan hubungi nomor ini ya pemirsa ya. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan juga ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah memiliki alat kesehatannya. Ini penting buat Anda ingat pemirsa, kalau produk dokter laser yang asli ya, ataupun AQ Laser Ultimate yang asli ini berkualitas, juga bermanfaat dan sudah terdaftar di pemerintah. Anda bisa mendapatkannya hanya di Gogomall. Jadi ingat teknologi laser, ingat Gogomall. Satu hal yang harus Anda ingat pemirsa, kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Jadi mari kita atasi masalahnya untuk mencegah komplikasinya sebelum semuanya terlambat. Terima kasih buat Mbak Ulfa yang sudah berbagi kepada kami dan juga pemirsa. Juga praktisi kesehatan Mas Boyke, terima kasih. Mbak Preti juga terima kasih. Dan tentunya Anda pemirsa sebagai pemirsa setia Go Healthy. Kami selalu ingin mendapatkan kritik dan saran dari Anda untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Jadi silahkan sampaikan kritik atau sarannya melalui alamat email di bawah ini.
Hari ini kita sudahi saja belajar bersamanya. Kita akan lanjutkan kembali belajar bersama mengenai masalah kesehatan dan juga cara solusinya untuk mendapatkan kesehatan tersebut di Go Healthy berikutnya, cara tepat hidup sehat. Sampai jumpa.